kabarnya hari ini? Miss harap kita semua masih tetap sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita belajar SBDP tentang dinamika gerak tari. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya kita sudah pernah kan membahas tentang dinamika gerak tari ini di tema 1, subtema kedua. Ayo, siapa di sini yang masih ingat arti dari dinamika gerak tari? Ada yang masih ingat? Ya, dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Ingat ya, semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Nah, di tema ini, subtema ini kita akan membahas dinamika gerak tari pada gerakan hewan. Ya, sebelumnya kita identifikasi dulu gerakan hewan. Nah, gerakan hewan ada bermacam-macam ya. Kalau kamu perhatikan, setiap hewan memiliki gerakannya yang berbeda-beda. Ada yang berjalan, contohnya anjing. Kemudian ada yang melompat. Ya, seperti ini contohnya pada kanguru. Lalu terbang pada burung elang. Lalu berenang pada ikan dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, kalau diperhatikan setiap gerakan hewan ini berbeda-beda. Dan pernahkah kamu berpikir apakah gerakan ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tarian? Ya, benar sekali. Gerakan hewan bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Ya, contohnya seperti ini. Lihat, ketika bebek berjalan, nah kita bisa gunakan gerakan bebek ini sebagai gerakan tarian. Nih, tangannya diteguk di depan wajah, kemudian satu di belakang. Lalu gerakan kelinci, kakinya ditekuk, lalu tangan juga ditekuk, ya, seperti kelinci. Lalu di sini ada gerakan kuda, ya, satu kaki diangkat, satu di bawah jinjit dan tangan di depan. Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan hewan bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Nah, contoh tari yang menggunakan gerakan hewan. Jadi sebenarnya ada banyak ya contoh tarian, terutama tari tradisional yang ada di negara kita ya, yang berasal dari beberapa daerah yang menggunakan gerakan hewan. Contohnya ini ada tari merak dari Jawa Barat. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat di gambar. Lalu ada tari cendrawasih dari Buleleng, Bali. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada tari kuda lumping atau jaran kepang dari Jawa. Nah, seperti ini ya. Mungkin kamu pernah lihat ya secara langsung tari kuda lumping ini. Kemudian ada tari kupu-kupu dari Bali. Nah, seperti ini. Masih banyak lagi ya sebenarnya. Di sini Miss hanya jelaskan beberapa contoh tari yang menggunakan gerakan hewan. Nah, coba kamu perhatikan pada setiap tarian ini. Ada peralatan yang digunakan kan? Pada saat mereka menari, mereka tidak hanya menggunakan tangannya saja atau kaki mereka saja. Ada peralatan yang mereka gunakan. Seperti ini ya, selendang. Lalu ini kuda-kudaan ya kan? Nah, itu apa ya namanya, Miss? Kita bahas ya. Jadi, pada saat melakukan tari diperlukan properti yang mendukung. Jadi, yang tadi kamu lihat selendang dan juga kuda-kudaan tadi itu namanya properti. Properti itu apa, Miss? Properti adalah semua peralatan yang digunakan untuk kebutuhan suatu penampilan tatanan tari. Jadi semua peralatan yang bisa kita gunakan untuk
mendukung penampilan kita pada saat menari. Properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan kesulitan gerak. Jadi dapat mempermudah kita pada saat melakukan gerakan tari. Contohnya selendang pada tari kupu-kupu. Jadi kalau misalnya kita biasa menggerakkan tangan kita saja untuk melakukan tari kupu-kupu, nah dengan adanya selendang itu dapat memperingan atau mempermudah gerakan kita. Jadi tangan kita tidak capek ya pada saat menggerakkan seperti kepakan sayap kupu-kupu. Kita bisa gunakan selendang. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Caranya, yang pertama berdiri tegak. Berdiri tegak, kemudian tekukan kedua siku di samping badan. Lalu yang ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Jadi tadi ditekuk dulu, sikunya seperti ini digambar ya di samping badan, lalu digerakkan ke atas dan ke bawah perlahan. Selanjutnya gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Jadi tadi pelan-pelan dulu, kemudian makin lama makin cepat ya. Seperti ayam itu. Ketika dia sedang mengepakkan sayapnya, dia akan mengepakkan sayapnya dengan cepat, ya kan? Nah, kamu bisa gerakan di rumah ya. Berdiri tegak, kedua siku di samping badan, kemudian digerakkan ke atas dan ke bawah perlahan. Lalu semakin lama semakin cepat. Nah, selain gerakan ayam tadi yang mengepakkan sayap, ini juga menjadi latihan kamu ya. Yang pertama, bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Nah, semua pasti sudah pernah lihat ya kupu-kupu yang sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Nah, seperti ini ya, kamu bisa lihat pada gambar. Atau kamu bisa juga menggunakan properti, bisa menggunakan selendang atau kain panjang yang ada di rumahmu. Ya, coba buat gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Jadi gerakan tanganmu atau menggunakan selendang, gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita menirukan gerakan kucing yuk. Ayo. Yang pertama gerakan kucing mencakar-cakar. Lalu gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian yang ketiga menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang jelas, Miss akan bacakan. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang pertama, posisi bersimpuh ya atau berlutut seperti ini. Lalu kedua tangan berada di depan muka. Posisi tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Jari-jari kedua tangan ditekuk seperti mencakar. Jadi tadi posisi bersimpuh, lalu kedua tangan berada di depan muka, kemudian tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri, dan jari-jari kedua tangan ditekuk seperti mencakar ya. Kemudian sama seperti tadi, cuma bedanya tangan kiri sekarang yang lebih tinggi dari tangan kanan. Jadi posisinya tetap bersimpuh, kedua tangan di depan muka, dan kalau di sini tangan kirinya yang lebih tinggi daripada tangan kanan, dan jari-jari tetap ditekuk ya seperti mencakar. Nah, paham ya gerakan mencakar? Kemudian gerakan kucing menangkap tikus. Posisi kaki seperti merangkak. Kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang. Tangan kanan dan tangan kiri menyilang di depan dada. Jadi tadi seperti merangkak. Jadi belum merangkak ya, cuma sudah agak membungkuk sedikit. Kemudian kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, dan tangan kanan itu disilang dengan tangan kiri di depan dada. Lalu, nah di sini posisinya sudah merangkak, sudah ke bawah dia ya. Kemudian kaki kanan tetap berada di depan dan kaki kiri di belakang. Lalu tangan yang disilang tadi, tangan kanan dan kiri sekarang menyentuh lantai. Jadi seolah-olah kamu menangkap tikus.
seperti itu ya. Jadi latih dulu. Yang pertama tadi gerakan mencakar-cakar, kucing mencakar-cakar, lalu gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian gabungkan gerakan kedua gerakan tersebut. Nah, kalau sudah digabungkan sudah menjadi dinamika gerak tari ya kan? Ya, sudah, karena sudah berbeda-beda gerakannya. Nah, mengerti sampai di situ ya, Nak? Jangan lupa untuk dilakukan di rumah sebagai latihanmu. Sampai di sini dulu pembelajaran SBDP kita. Sampai bertemu kembali di pembelajaran SBDP pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.